Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di halaman 55 ya. Judulnya An-Nahyu. Ya, An-Nahyu. Baik, namun sebelumnya saya ingin murojaah sedikit pelajaran yang lalu ya. Berapa macam kalam dalam bahasa Arab? Berapa jenis kalam dalam bahasa Arab? 2. Kalam apa? Kalam insya dan kalam khobar. Ya. Nah, kalam khobar terbagi lagi jadi 3. Apa aja itu? Ibtidai dulu. Ibtidai, thalabi dan ingkari. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah bagian dari kalam insya. Kemarin kita udah belajar al-amru yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, judulnya an-nahyu. Ya, artinya larangan. Ya, an-nahyu artinya larangan. Kenapa kira-kira an-nahyu masuk dalam kalam insya? Alasannya kira-kira kenapa? Kenapa? Saya tanya dulu ya, ini berkaitan dengan pelajaran yang lalu. An-nahyu itu masuk dalam jenis kalam insya. Kenapa dia masuk dalam kalam insya? Tidak masuk dalam kalam khobar. Kalam khobar apa dulu kalam khobar? Khobar artinya apa khobar? Khobar bukan amr, khobar. Berita. Berita. Oke, apa arti berita itu? Dari definisi ilmu balaghah. Khobar. Bingung kan? Khobar itu dari definisinya apa? Kalamun yahtamilus sidqa wal kadhib lidzati. Apa artinya? Omongan yang mengandung kebenaran atau kedustaan lidzatihi, pada zatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa an-nahyu masuk dalam kalam insya bukan dalam kalam khobar? Iya, karena an-nahyu tidak mengandung as-sidq wal kadhib. Ustaz bilang gini, jangan makan. Misalnya Ustaz bilang, apakah dalam omongan Ustaz itu ada kebenarannya atau kedustaan? Nggak ada. Sama dengan al-amru kemarin. Al-amru kemarin itu artinya perintah. Perintah bukan bagian dari kalam khobar, maka dia masuk dalam kalam insya. Nah, sekarang kita masuk an-nahyu. Ma makna an-nahyi? Ma makna an-nahyi? An-nahyu fil lughati al-man'u wal kaffu. Wa minhu summiyal aqlu wa minhu summiyal aqlu. Ya, coba nanti tengok di kamus ya. Ini bacanya apakah nuhyah atau nahyah? Ya, Ustaz belum bisa memastikan bacanya. Ya, tinggalkan aja. Li'annahu yunha, li'annahu yanha. Li'annahu yanha sahibahu anil wuku'i fil mafasidi. Iya, apa artinya itu? An-nahyu fil lughah.
Iya. Secara bahasa an-nahyu artinya adalah al-man'u wal kaffu. Melarang dan menahan. Melarang dan menahan. Melarang dan menahan. Wa minhu summiyal aqlu nahyah atau nihyah, nanti tengok di kamus ya. Nah, dari kata naha ini atau an-nahyu ini nanti ada muncul kata nahyah atau nihyah tadi untuk menyebut akal. Jadi akal dalam bahasa Arab itu bisa sekali disebut akal, bisa disebut dengan nahyah atau nihyah. Ya, alasannya ada yang tahu kenapa? Alasan ulun nuha. Antum tahu kira-kira nuha itu artinya apa? Orang berakal. Ulun nuha. Nuha itu artinya di situ akal. Nah, ini sama dengan nahyah ini tadi. Kira-kira kenapa akal disebut dengan nahyah atau nuha? Nah, ini alasannya di sampingnya. Li'annahu, karena akal itu yanha sahibahu. Karena akal yanha apa artinya? Sahibahu, pemiliknya. Sahibahu di situ pemiliknya, bukan kawannya ya. Karena akal itu menahan atau melarang pemiliknya, artinya menahan orang yang berakal anil wuku' fil mafasid. Melarang atau mencegah pemilik akal tersebut dari masuk ke dalam kesalahan. Jadi akal itu fungsinya juga mencegah seseorang supaya tidak jatuh pada kesalahan atau kerusakan. Waqa'a fi, garis bawahi. Waqa'a fi itu artinya bukan terjadi tapi jatuh. Ya, al-wuqu'u fi itu artinya jatuh. Jadi kalau misalnya ada orang Arab bilang ini, waqa'tu fi hubbiki misalnya. Apa artinya itu? Hah? Ya. Nah, lanjut ya. Wa fil istilah. Adapun secara istilah. Oke. Huwa talabul kaffi 'anil fi'li. Apa istilahnya artinya? Talabul kaffi 'anil fi'li. Meminta agar tidak melakukan sesuatu. Meminta agar tidak melakukan sesuatu. Meminta agar tidak melakukan sesuatu. Ini lawan dari al-amr. Kalau al-amr artinya apa? Meminta. Perintah itu sama dengan minta sebetulnya. Ya, misalnya Ustaz bilang, murid-murid baca bukunya. Artinya apa? Itu artinya perintah dan meminta. Ya, jadi kalau merintah itu sama dengan minta, tapi minta supaya dilakukan. Kalau an-nahyu, murid-murid jangan tidur, misalnya Ustaz bilang. Artinya apa? Minta agar tidak, gitu. Paham ya? Beda larangan dengan perintah. Nah, sambungannya. Ala wajhil isti'la wal ilzam. Ala wajhil isti'la'i wal ilzam. Ya, dari atas disertai adanya kewajiban. Nanti saya jelaskan. Dari atas dengan kewajiban. Nah, perhatikan gini. Nah, misalnya gini, ya. Dari atas itu maksudnya dari yang punya kedudukan. Misalnya Allah kepada hambanya, atau misalnya presiden kepada rakyatnya. Nah, itu dia maksudnya. Wal ilzam. Nah, kalau Allah misalnya ngelarang, berarti wajib nggak? Nah, itu maksudnya wal ilzam, ya.
Nah, taib. Nah, sekarang soal atasi wal khamsun di bawahnya. Mahiyah mawaridul ittifaq. Mahiyah mawaridul ittifaqi wal ikhtilafi bainal amri wan nahyi. Oke, lihat nomor 1 ya. Mawaridul ittifaq. Mawarid itu apa artinya kira-kira? Sumber ya. Berarti artinya apa saja ya sumber kesepakatan dan perbedaan antara perintah dan larangan. Nah, sekarang mawaridul ittifaq, sumber kesamaannya atau persamaannya. La budda min i'tibaril ulu fi kullin minhuma. Langsung aja artikan ya. Berasal dari pihak yang di atas, baik amar ataupun nahi. Artinya amar itu pihaknya itu dari atas ke bawah, sama juga dengan an-nahi. Yang la budda min ta'alluqihima bil ghair. La budda min ta'alluqihima bil ghair. Tulis artinya harus berkaitan dengan pihak lain. Harus berkaitan dengan pihak lain. Yang harus berkaitan dengan pihak lain. Fala yumkinu ayya'mural insanu aw yanha nafsah. Karena tidak mungkin manusia itu menyuruh dan melarang dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, yang la budda ayyakunal amiru wan nahiya muridan. Wan nahi bukan wan nahiya ya. La budda ayyakunal amiru wan nahi muridan. Apa artinya kira-kira ini? Yang yang memerintah ataupun yang melarang sungguh-sungguh. Artinya nggak main-main mereka memerintah atau melarang. Yang memerintah atau yang melarang harus bersungguh-sungguh. Nah, yang kedua, mawaridul ikhtilaf, sisi perbedaannya. Biar gampang mawarid itu diartikan aja dengan sisi perbedaan. Yang pertama, anna likullin minhuma sighatun takhtas bih. Apa artinya nih? Iya, artinya tulis artinya ya. Baik amar ataupun nahi punya bentuk masing-masing. Baik amar ataupun nahi punya bentuknya masing-masing. Yang ini yang Ustaz jelaskan tadi, annal amro dalun ala talab
Wa anna nahya yadullu 'alal man'i. Apa artinya ini? Amar menunjukkan permintaan. Amar menunjukkan permintaan, sedangkan nahi menunjukkan larangan. Amar menunjukkan pada permintaan dan nahi menunjukkan pada larangan. Oke, yang terakhir yang annal amra fihi iradatun amirah. Ya. Bahwasanya ya, al-amra perintah itu ada di dalamnya keinginan dari yang memerintah. Keinginan dari yang memerintah wan nahi fihi karahatun nahiyah, sedangkan nahi di dalamnya karoha, seperti karoha, kebencian, ya. Ya. Nahi di dalamnya ada kebencian orang yang melarangnya. Orang yang melarangnya. Jadi kalau misalnya ada orang melarang antum misalnya, ya, jangan, misalnya orang tua antum misalnya, dilihatnya antum misalnya sering malas-malasan, dia bilang, nah, jangan malas-malasan. Artinya ketika orang tua antum melarang dari malas-malasan, ketika dia melarang itu dia benci terhadap sikap malas-malasan. Paham ya? Nah, itu dia maksudnya. Atau kalau misalnya orang tua memerintahkan kita, nak belajar, berarti di saat orang tua kita memerintahkan kita belajar, dia senang dengan belajar. Itu maksudnya. Nah, sekarang lihat yang as-su'al as-sittun. Soal nomor 60. Ma hiya siyaghun nahi? Ma hiya siyaghun nahi? Lin nahi siyaghun iddatun. Lin nahi siyaghun iddatun. Minha nomor 1 halaman 56, al-fi'lul mudhari'u lil mukhatab al-musaddaru biharfi la an-nahiyah. Al-fi'lul mudhari'u lil mukhatabi al-musaddaru biharfi la an-nahiyah. Apa artinya ini? Fi'il mudhari lil mukhatab, untuk lawan bicara atau orang kedua, al-musaddar, yang diawali atau didahului la an-nahiyah. Contohnya la taf'al. Ya, itu contohnya ya. Fi'il mudhari untuk mukhatab yang diawali la an-nahiyah. Contohnya la taf'al. Ya, lihat contohnya dari Al-Qur'an, wa minat tanzili qauluhu ta'ala wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Apa artinya ini? Dan janganlah kamu menikahi. Ya, menikahi beda nggak dengan menikahkan? Beda kan? Nah, beda. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Maksudnya ini nikahi siapa ini? Yang dilarang? Mak tiri maksudnya, bukan mak kandung. Ya.
Tengok ya, manakaha abaukum min nisa. Janganlah kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh ayah kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu. Artinya di masa jahiliyah dulu, di masa jahiliyah seorang anak itu menurut aturan orang jahiliyah itu mereka biasa menikahi emak tiri. Tuh namanya juga zaman jahiliyah ya. Nah, innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila. Karena perbuatan itu adalah fahisyah, perbuatan keji, wa maktan, dimurkai, ya, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, ini bentuk yang paling pertama dari an-nahi. Ya, fi'il mudhari yang di depannya adalah an-nahiyah. Yang nomor 2, mustaqat maddah harama. Mustaqatu maddati harama atau haruma. Karena dalam fi'ilnya haruma yahrumu, artinya apa? Haram. Tapi dia bukan haroma, tapi haruma. Ya. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, kalau ini jelas. Tengok. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ummahatukum. Nah, ini baru mak kandung. Iya. Karena manusia ini ya, kenapa mesti dia dibacakan kayak gini? Kenapa Allah mesti turunkan? Karena manusia kalau nggak ada wahyu itu rusak. Antum percaya kalau seandainya ada masyarakat yang mereka nikahi ibu kandung mereka, tahu? Ada yang kayak gitu. Makanya Islam datang ini untuk menyempurnakan ya. Nah, diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Nah, selanjutnya wa qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Nah, diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Iya. Nah, berarti ya, kalau dalam Al-Qur'an udah ada lafaz yang hurufnya ada ha, ro, dan mim, itu artinya adalah al-man'u, larangan, ya. Nah, walaupun nanti larangan pun kan ada level-levelnya, ada haram, ada makruh, ya kan? Nah, baik. Yang ketiga, mustaqatu maddatin nahi. Mustaqatu maddatin nahi. Kama fi qaulihi ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah apa ini? Baik. Apa artinya ini? Wa yanha 'anil fahsya'. Siapa yang larang nih? Allah ya. Yanha 'anil fahsya', melarang yang keji, wal munkar, dan mungkar, wal baghi. Ya, baghi itu bisa juga artinya kezaliman ya. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya, Allah menasihati kalian agar kalian dapat pelajaran. Baik, yang keempat, nafyul hal. Apa artinya? Oh, enggak, hal. Ini bukan hal. Hal atau hil, boleh juga hil. Nafyul hil. Tengok ya, nafi, menidakkan kehalalan, artinya menidakkan kehalalan. Berarti kalau tak halal haram. Ya. Ya. Ai adamut tahlil. Ya, ini ketiadaannya sesuatu yang halal. Bukan tahlil apa ya, kalau malam-malam Jumat. Itu tahlilnya tulisannya bukan pakai H ini. Pakai H besar, tahlil. Ya. Nah, baik.
ai adamut tahlil, artinya tak halal. Kama fi qaulihi ta'ala lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ini ayat menceritakan apa ini? Ini ayat menceritakan tentang menikahi perempuan musyrik. Jadi ini ayat lahunna hillul lahum. Wanita-wanita musyrik itu tak halal bagi mereka. Merekanya laki-laki muslim. Walahum, dan laki-laki muslim itu ya yahilluna lahun, tak halal juga bagi perempuan musyrik. Tuh, ini larangan dan jelas sekali bahwasanya laki-laki muslim tak boleh menikah dengan perempuan musyrik walau dengan alasan apapun. Ya. Baik. Nah, selanjutnya yang kelima, iktiranul fi'li bil wa'id wal iqab. Apa artinya ini? Iktiranul fi'il bil wa'id wal iqab. Oke, tulis artinya. Ya. Disandingkannya al-fi'il, sebuah perbuatan, bil wa'id, dengan ancaman, wal iqab. Tengok. Iqab apa artinya? Iqab. Wa'id tadi artinya ancaman. Iqab hukuman. Nah, tengok. Wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang melakukan tatfif. Tengok. Tengok ya. Di sini ada larangan nggak bunyinya? Jangan tatfif. Nggak ada kan? Tapi kaidahnya, kalau sebuah perbuatan mendapat ancaman dan mendapat hukuman, maka di situ adalah larangan. Ya, ada larangan. Nah, lihat di situ contoh misalnya dalam Al-Qur'an misalnya. Ada nggak bunyi ayat Al-Qur'an la tasrik? Jangan curi. Nggak ada. Tapi Al-Qur'an bilang apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di situ ada iqab atau ada iqab kan? Berarti perbuatan itu terlarang. Nah, gitu memahaminya. Ya. Nah, wailun lil mutaffifin. Celakalah orang yang melakukan tatfif. Apa tatfif? Kecurangan. Jadi kecurangan itu kalau kata ulama, dia bukan cuma dalam timbangan. Ya, kecurangan dalam semua hal itu masuk dalam kategori tatfif. Iya, termasuk ujian. Baik, lanjut yang nomor 6. Ya, kullu ma lahu dalalatun ala talabil kaffi. Semua ucapan yang memiliki arah untuk dilarangnya perbuatan. Semua ucapan yang mempunyai kandungan atau arah agar perbuatan tidak dilakukan. Nah, tengok ya, contoh ayatnya tengok. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Dharu, apa arti dharu? Utruk, tinggalkan. Itu arti dharu. Ya, itu kalau itu bentuk perintah atau larangan kira-kira? Ada larangannya? Ada lahnya di mana? Ini bentuknya perintah tapi larangan. Ya kan? Kalau tengok dari bentuk zahirnya itu fi'il amr. Itu fi'il amr, tapi kandungannya adalah untuk meninggalkan. Tinggalkanlah dosa-dosa yang nampak dan yang tak nampak. Wa batinah. Nah, itu artinya. Kemudian wa qauluhu ta'ala tilka hududullah fala taqrabuha. Nah, kalau ini jelas ya, jelas. Ini adalah hudud Allah, janganlah kalian dekati. Baik. Nah, yang
Terakhir ya, yang terakhir. Soal Al-Hadi Wasittun, soal 61. Ini kita baca sampai nomor 2 aja. Nomor 2. Lihat, mal ma'ani allati takhruju ilaiha sighatun nahi. Makna-makna apa saja yang sighatun nahi bisa keluar dari asalnya itu. Makna-makna apa saja yang an-nahi bisa keluar dari makna aslinya. Oke. Nah, tengok ya. An-nahi itu secara dasar artinya larangan. Nah, nanti dia bisa keluar dari makna asalnya ini. Sama kayak kemarin ketika kita belajar al-amru. Al-amru artinya perintah, tapi nanti bisa keluar kepada makna ad-du'a, berdoa. Contoh misalnya ya, kita bilang Rabbighfirli. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah aku. Pertanyaannya Ustaz tanya, al-amru itu dia dari atas ke bawah atau dari dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Nah, pertanyaannya ketika kita bilang Rabbighfirli, kita merintah Allah. Kita merintah Allah itu. Nah, di situ al-amru keluar dari perintah makna asalnya kepada makna doa. Paham ya? Nah, gitu juga dengan an-nahi ini. Tengok. Takhruju sighatun nahi ila ma'anin mujaziyah katsirah. Itu enggak usah diartikan, langsung aja. Yang pertama ad-du'a. Tengok. Wa huwa ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Tuh baris ya. Ayyakuna sadiran minal adna ilal a'la. Nah, ini sama kayak al-amru tadi. Perintah itu dari atas ke bawah, tapi kalau dari bawah ke atas namanya ad-du'a. Itu al-amru, sama dengan an-nahyu juga. Bisa juga an-nahyu berarti ad-du'a. Lihat contohnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ini dia keluar dari makna larangan, tapi di sini maknanya doa. Lihat. Rabbana la tu'akhidna, apa artinya? Ya Allah, janganlah kau mengazab kami. Tulis artinya. Bisa kita ngelarang-larang Allah dari ngazab kita? Gak bisa kan? Nah, jadi dia bermakna doa di sini, bukan lagi larangan. Karena siapa yang bisa ngelarang Allah? Ya, Rabbana la tu'akhidna. Janganlah kau azab kami in nasina. Apa artinya? Kalau kami lupa atau kami buat salah. Tapi buat salahnya, tengok ya, akhto'a dalam bahasa Arab itu salah karena keliru, bukan salah yang sengaja dibuat karena udah tahu. Itu dia akhto'a. Akhto'a itu salah tapi dari kesilapan. Paham ya? Nah, baik. Nah, sekarang yang kedua al-iltimas. Lihat. Wa yakunu 'adatan minal insan liman huwa a'la minhu aw limusawihi ka qauli Harun alaihi salam li Musa qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Oke. Al-iltimas ini artinya apa ya? Permintaan lah, tulis artinya. Al-iltimas itu artinya permintaan. Tengok sini. Yakunu 'adatan minal insan liman huwa a'la minhu. Tengok. Biasanya iltimas ini berasal dari manusia, ya, liman huwa a'la minhu, permintaan dari orang ya kepada yang di atasnya. Au limusawihi, atau yang setara kedudukannya. Kaqauli Harun, tengok seperti ucapan Nabi Harun kepada saudaranya Nabi Musa. Tengok apa dibilangnya? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si.
Ini surah apa ini? Coba lihat footnote-nya nomor 2, Toha. Ada yang tahu ini kenapa ceritanya sampai kayak gini? Ini ceritanya waktu Nabi Musa ngambil Taurat 40 hari. Itu Nabi Musa mempercayakan Nabi Harun supaya menjaga Bani Israel nggak balik nyembah berhala. Tapi Nabi Musa gagal. Nabi Harun gagal. Nah, tatkala Nabi Musa turun dari Tursina setelah mengambil Taurat dan melihat kaumnya udah kembali menyembah berhala, Nabi Musa marah, dan ini yang dibuatnya. Ditariknya jenggot Nabi Harun. Ditariknya jenggot Nabi Harun, maka Nabi Harun pun bilang ini, qala yabna umma, wahai sepupuku, la ta'khudh bilihyati, jangan kau tarik jenggotku, wala birosi, dan rambutku. Itu dia. Jadi ini permintaan ya, permintaan dari yang sedikit di atas atau sebaya atau setara ya. Baik, naktafi bihadza, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.